Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, insyaallah tahun ini umat muslim akan memasuki tahun baru, yaitu 1444 Hijriah. Tentu banyak hikmah dan pelajaran yang kita bisa petik dari perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita kaitkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dengan era sekarang ini, di mana kita sudah memasuki era disrupsi. Era disrupsi itu ditandai dengan perubahan yang secara cepat, secara drastis, sehingga terjadi perubahan hal-hal yang bersifat mapan menjadi rusak. Karena apa? Karena era disrupsi ini. Dan tentu akan berpengaruh pada dunia pendidikan, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat dinamis perkembangannya. Ketika generasi milenial tidak bisa mengikuti perkembangan zaman bersama dengan ilmu dan teknologi ini, tentu akan menjadi tertinggal jauh. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, marilah di era disrupsi ini kita senantiasa untuk selalu berkembang, selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga apa? Kita akan menjadi orang-orang yang bisa eksis dalam kehidupan di masa depan. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, ketika pendidikan adalah sesuatu yang fundamental yang harus diberikan kepada anak-anak kita, kepada para generasi muda ini, maka ini menjadi sesuatu yang penting diutamakan, diajarkan kepada generasi kita, agar generasi milenial itu hadir memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang ada. Hari ini pendidikan mulai ada perubahan, mulai ada gejolak ketika seorang guru tidak langsung bertatap muka dengan muridnya, karena murid sekarang bisa belajar kepada teknologi, belajar melalui media. Bagaimana guru-guru itu bisa langsung dari media itu tersebut, sehingga apa? Bahwa transfer knowledge terhadap murid-murid kita ini tidak disisipi oleh nilai-nilai akhlak, nilai-nilai akhlakul karimah yang tersampaikan kepada murid-murid kita. Mereka hanya menelan mentah-mentah apa yang disampaikan dalam ceramah-ceramah atau ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh melalui media sosial itu. Nah, oleh karena itu bahwa pendidikan itu sangat penting, bukan hanya tentang kemampuan berpikir kita, tetapi ada nilai-nilai akhlak yang harus ditanamkan kepada setiap anak-anak didik kita semuanya. Oleh karena itu bahwa orang tua pun punya peran yang sangat penting, bagaimana menyiapkan generasi selanjutnya itu tidak ketinggalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi nilai-nilai adab atau akhlak masih tetap tertanam kepada jiwa setiap generasi muda ini. Karena ini penting, bahwa Indonesia ini akan menjadi subur, Indonesia ini akan menjadi negara yang maju dan berkembang. Itu adalah bukan hanya kemampuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh generasi kita, tetapi adalah yang terpenting keimanan yang kuat dalam setiap generasi muda, ditambah dengan akhlak yang mulia, sehingga apa? Antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemampuan keimanan dan akhlak kepada setiap generasi muda itu tertanam pada jiwa-jiwa anak-anak kita semuanya. Oleh karena itu, barangkali ini adalah sesuatu yang bisa menghadirkan solusi atas persoalan yang ada di masyarakat, bahwa nilai-nilai adab seorang generasi muda sekarang mulai terkikis dengan adanya era disrupsi ini. Ketika kita tidak memikirkan, kita tidak memedulikan soal teknologi, kita fokus kepada akhlak, nanti kita akan ketinggalan. Jadi ini sesuatu hal yang bersamaan, bahwa untuk atau agar kita tidak ketinggalan zaman, maka ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu kita ikuti, namun nilai-nilai ajaran agama tetap harus ditanamkan kepada jiwa anak-anak kita sekalian. Dan yang terpenting adalah untuk menguasai dunia ini perlu belajar banyak hal, mulai dari bahasa, bahwa bahasa internasional ini adalah menjadi salah satu kunci yang harus kita kuasai oleh generasi penerus
maka tidak boleh kita mengesampingkan atau tidak boleh kita menyepelekan belajar tentang bahasa itu, bahwa bahasa internasional pun harus dikuasai. Kemudian bahasa agama sebagai nilai-nilai ibadah yang selalu kita lakukan setiap hari juga harus kita kuasai. Yang kemudian adalah teknologi, itu harus kita kuasai. Bagaimana kita nanti umat Islam akan membangun ekonomi itu adalah dengan cara menguasai teknologi, menguasai bahasa, dan menguasai ilmu pengetahuan. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia. Bahwa sekali lagi di era disrupsi ini, maka mari kita siapkan generasi yang kuat secara akidah, kuat secara akhlakul karimahnya, tetapi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikuasai oleh generasi-generasi muda selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.